ada 8 hal yang harus kita senantiasa bawa dalam kehidupan. Yang pertama, jernih dalam berpikir. Yang kedua, penuh kesadaran. Ini terkait. Yang dimaksud jernih dalam berpikir, ya Allah, Allah Maha Baik. Kita sudah berapa banyak menikmati karunia-karunia Allah. Ya Allah, penuh kesadaran sejak lahir sampai saat ini, ya Allah. Nggak ada pajaknya nih oksigen yang kita hirup, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berpikirnya senantiasa positif dan tingkat kesadarannya juga selalu positif. Artinya tidak konsentrasinya kepada yang luput, tapi yang masih ada. Sudah berpikir jernih, ya Allah, iya ya, saya pikir saya saja yang susah, banyak yang lebih susah. Ya Allah, umur 30 tahun misalnya, dikasih susah setengah tahun, dikasih susah 2 tahun, dikasih susah 3 tahun, lupa dengan yang 27 tahunnya. Baru sakit gigi 3 minggu, sehatnya. Baru diuji ekonomi setahun, 2 tahun, 3 tahun, lapangnya. Kita sering fokus, kadang nggak jernih dalam berpikir, kadang kurang menyadari nikmat Allah yang begitu teramat sangat luar biasanya. Oh kau hitung-hitung nikmat Allah, nggak mampu kau menghitungnya. Kenapa kau konsentrasi dengan yang luput? Terkait keuangan, terkait kesehatan, terkait keharmonisan. Wah, banyak. Akhirnya yang ketiga ini penting. Kita harus nantiasa waskat, pengawasan melekat. Kita nggak pernah sendiri. Kita selalu bersama Allah. Kita harus tancapkan nilai-nilai muraqabah. Saya nggak pernah sendiri. Enak nggak kalau bersama Allah? Bersama bos enak nggak? Bersama orang hebat, kita bersama Allah. Ini yang penting, yang keempat, jangan menyangkal. Jangan menyangkal. Kan sudah ya, katanya gini, kok belum, udah 40 hari saya amalkan, belum. Jangan menyangkal. Aduh, udah hati-hati keserempet juga, sudah. Percayalah, Allah Maha Baik, ada hikmah di balik itu semua. Baru bisa yang kelimanya, kalau nggak menyangkal dia akan bersyukur. Kenapa kita nggak pandai bersyukur? Karena sering nyangkal. Iya, bukannya saya nggak bersyukur, tapi itu namanya nyangkal. Apa-apa, sebab kalau saya begini, saya syukuri. Tapi kenapa? Itu namanya nyangkal. Udah, baru dia bisa bersyukur dengan total, baru bisa yang keenam ridho. Bohong orang bisa ridho kalau belum syukur. Karenanya saking betapa syukur itu detail, dalam, luar biasa. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Orang bersyukur itu nggak menyangkal. Orang bersyukur dia pasti ridho. Belum sembuh-sembuh nggak apa-apa. Karena yang orang lihat bukan kesembuhannya, hatinya ketika ridho itu yang menjadi
peringkatnya di sisi Allah, sabarnya yang dinilai oleh Allah. Baru kalau sudah berpikir jernih, penuh dengan kesadaran, kemudian waskat, muraqabah, kemudian yang berikutnya dia tidak menyangkal, dia syukur, dia ridho. Yang penting yang ketujuh apa itu? Berusaha dia tidak marah. Artinya tidak berkeluh kesah. Rasul diludahi nggak marah. Dakwah ditimpuki malah didoakan. Kenapa? Kalau sudah mantap tauhidnya, la ilaha illallah, la fa'ila illallah, la hayya illallah, la mawjud illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berbuat selain Allah, tiada yang menghidupkan selain Allah, yang mewujudkan pun Allah. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok saya baik dibalas air susu dengan alas subah, mereka bergerak pun hakikatnya diizinkan oleh Allah, kenapa kita yang sewot? Tinggal kita menyikapi dengan tepat. Baru yang ke-8, dia tidak akan pernah ragu. Belum ya, mantap, karena yakin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan terbentang bersamanya jalan kemudahan sampai 2 kali. Persoalan 1000, jalan keluar 2000. Persoalan 3000, jalan keluar 6000. Yang terpenting, ujung daripada surat Al-Insyirah ini, sudahkah kita wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb mula serahkan semuanya. Mana katanya di balik kesulitan ada kemudahan? Kok belum. Yang penting apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab. Selesai urusan, kerjakan yang lain. Ujungnya wa ila rabbika farghab. Dan akhirnya kembali ke bahaskan askun ila rabbik ini. Pengarang kitab menutupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ibrahim ayat yang ke-27. Ini pun sering kita dengar ya dikala ada talqin mayit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ketetapan yang teguh dalam kehidupan fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan negeri akhirat.